Berbagai produk asuransi kini tersedia dan bisa dipilih masyarakat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Akan tetapi, ternyata masih banyak orang yang kini belum memiliki pemahaman mendalam mengenai asuransi. Invest Time hari ini hadir dengan tema Yuk Pahami Polis Asuransimu. Kita akan membedah bagaimana cara memahami polis asuransi yang benar bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya. Sudah hadir Ibu Eli Susanti selaku Chief Operations Officer Sun Life Indonesia. Selamat malam Ibu Eli, apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Bu, boleh dong dijabarkan kenapa sih literasi masyarakat terhadap asuransi ini masih rendah dan sejauh ini sudah seberapa tinggi literasi masyarakat terkait asuransi? Untuk itu saya akan mengandalkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2019, di mana literasi keuangan masyarakat Indonesia saat ini ada di sekitar 38%, sementara literasi asuransinya sendiri masih di 19%. Inklusi keuangan itu lebih tinggi, 76%. Akan tetapi inklusi asuransi itu masih di sekitar 13%. Jadi memang masih rendah. Walaupun demikian saya bisa bilang bahwa ini ada peningkatan dibandingkan dengan survei dilakukan di 2016. Jadi masih ada harapan. Dan menurut survei AAJI pula di Q1 2022 ini itu ada peningkatan, yaitu kurang lebih 11 juta jiwa untuk asuransi. Jadi masih akan terus bertumbuh dan berkembang. Oke, lantas apa Bu yang melatar belakangi masyarakat ini belum paham mengenai literasi asuransi ini? Apa yang menjadi kendala? Oke, sebetulnya tantangan buat kita. Jadi tantangannya ini meliputi berbagai faktor. Kalau kita bisa lihat sama-sama, ada kondisi Indonesia yang besar dan beragam, ini menjadi satu tantangan yang luar biasa. Kenapa? Karena perbedaan antara budaya, kemudian mau tidak mau kita harus mengakui tingkat pendapatan yang berbeda dan beragam, itu mempengaruhi literasi dan inklusi asuransi. Belum lagi tingkat pendidikan. Kenapa? Karena dengan kondisi tingkat pendidikan yang belum cukup atau istilahnya masih rendah, masyarakat jadi belum mampu menghitung atau melakukan perencanaan finansial yang tepat. Nah, untuk kondisi geografis Indonesia sendiri yang terdiri dari berbagai macam pulau, kemudian terpisah oleh laut, itu membuat kita sedikit memiliki tantangan untuk bisa melakukan literasi dan inklusi dengan lebih cepat. Nah, yang paling agak parah itu budaya konsumerisme. Nah, di mana masyarakat kita itu masih sulit membedakan mana sih yang butuh, mana sih yang perlu dengan apa yang dia mau. Nah, antara mau dan butuh itu dua hal yang berbeda. Dan asuransi itu terlihat sebagai sesuatu yang akhirnya jadi entar-entar aja deh gitu. Masih aman, masih muda, masih bisa sehat, mungkin gitu ya, akhirnya menunda. Nah, caranya kita sebagai tertanggung, masyarakat di luar sebagai tertanggung, untuk mempelajari polis asuransinya bisa dimulai dari mana, Bu? Oke, pertama itu kita harus paham betul kebutuhan kita. Nah, kita perlu apa? Dan kemudian kita juga harus paham mengenai produk-produknya. Nah, untuk itu sebetulnya kita bisa melakukan konsultasi dengan tenaga pemasar. Disinilah faktor tenaga pemasar bermain, sangat penting. Kenapa? Karena kita bisa memahami produk dan kemudian mengenai ketentuan polisnya diselaraskan dengan kebutuhan kita. Di situ mulainya. Oke, jadi bagaimana nih Bu kita bisa mulai memahami perlindungan asuransi khususnya biasanya orang tuh kalau mau ambil asuransi yang difikirkan pertama adalah klaim. Nah, gimana Bu? Betul. Jadi kalau untuk memahami produk asuransi itu kita harus mau baca. Kita harus buku mau baca. Polisnya tebel ya Bu ya, itu harus dibaca. Betul, dan untuk itu juga kita harus diskusi dengan tenaga pemasar. Kita juga jangan hanya bertanya mengenai produk, tapi kita juga harus tahu mengenai proses klaim. Kita harus tahu mengenai apa yang ditanggung dan apa yang tidak ditanggung. Nah, dengan diskusi yang rutin dan berkala dengan tenaga pemasar itu sangat membantu. Kita juga bisa sekaligus melakukan perencanaan keuangan dengan tenaga pemasar kita. Contohnya bahwa tahun ini saya mempunyai pertanggungan X rupiah. Setelah beberapa tahun direview,
saya perlu tambah. Nah, untuk hal-hal seperti ini, diskusi berkelanjutan dengan tenaga pemasar sangat saya sarankan. Iya, dan berdiskusi terkait resikonya juga diperlukan, ya kan? Nah, ada nggak Bu tips untuk mengetahui do's and don'ts-nya ketika membeli asuransi? Ini kan akan lebih gampang nih, mana yang boleh, mana yang nggak boleh gitu kan? Betul. Nah, jadi kalau saya bisa jabarkan sedikit, oke. Pertama mengenai besarnya uang pertanggungan. Oke, jadi pada saat beli kita harus menentukan, yang menentukan itu kita. Ya, jadi kita harus menentukan berapa besar sih uang pertanggungan yang cukup. Nah, setelah itu baru kita sesuaikan dengan kebutuhan. Baru kita butuhnya berapa gitu kan? Nah, itu kita diskusikan dengan tenaga pemasar kita. Setelah kita dapat sesuatu yang sesuai dan produknya tepat, dan kita beli polisnya, kita harus memahami manfaat polisnya. Sangat penting. Jadi ini yang mungkin paling banyak di skip kali ya. Nah, kemudian untuk melakukan 3 hal di atas, itu konsultasi yang berkelanjutan dengan tenaga pemasar. Di situ kita akan melakukan review secara rutin dan berkala mengenai kecukupan uang pertanggungan, kecukupan kebutuhan, dan kemudian manfaat-manfaat polisnya. Dan yang harus, saya garis bawahi 3 kali ya, harus, itu memberikan data yang akurat. Jadi jangan sampai karena datanya tidak akurat, jadinya polisnya batal secara hukum. Data akurat ini datanya bentuknya apa aja Ibu? Nah, waktu melakukan pengisian SPAJ atau istilahnya aplikasi polis, itu sangat detail. Perhatikan baik-baik saat mengisinya, karena disitulah kita harus jawab sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada. Nah ini kan Ibu sudah menjabarkan yang do's-nya, sekarang don'ts-nya Bu. Kita lihat di slide selanjutnya. Don'ts-nya gampang, don'ts-nya cuma 2. 1, buku polisnya dibaca. Ini dia. Ini dia. Ya, jangan tidak dibaca, jadi dipelajari. Bahkan kalau bisa sebelum membeli. Biar kita cocok gitu kan. Nah, yang kedua, jangan memberikan data yang tidak akurat atau bahkan berbohong. Nah, ini bisa mengakibatkan polis batal secara hukum dan kemudian klaim juga tidak dibayarkan. Ada nggak sih Bu kalau dari Sun Life sendiri menyediakan layanan agar tertanggung ini mengerti tentang polisnya Bu? Sun Life menyediakan berbagai sarana untuk mempelajari polis. Yang pertama untuk produk itu sendiri ada di websitenya Sun Life, yaitu sunlife.co.id, di mana nasabah bisa membaca mengenai produk, ketentuan, kemudian jenis yang dia beli, gitu kan. Yang kedua, kita mempunyai aplikasi. Kita memberi nama My Sun Life. Di My Sun Life ini kita menyediakan detail informasi mengenai polis dari yang nasabah miliki. Jadi nasabah bisa mempelajari di mana di dalamnya ada juga proses dan prosedur yang bisa nasabah pelajari untuk diikuti. Kan dari tadi Ibu juga sempat menyebutkan bahwa tenaga pemasar ini memiliki peran yang penting. Betul. Kita pasti masyarakat juga pengen tahu, apa sih kode etik yang dimiliki oleh tenaga pemasar khususnya di Sun Life? Kode etik tenaga pemasar Sun Life itu pada dasarnya terdiri dari beberapa faktor. Tapi yang paling utama adalah tenaga pemasar kami itu selalu melakukan pengkinian informasi atau pemahaman informasi secara berkala dan rutin, sehingga mereka mengetahui apa yang mereka jual. Kemudian tenaga pemasar kami menganut prinsip kejujuran dan pemahaman, sehingga apapun yang mereka sarankan itu atas kepentingan nasabah. Dan di sini tenaga pemasar Sun Life itu menempatkan diri sebagai partner atau pendukung guna masyarakat Indonesia bisa melakukan perencanaan keuangannya dengan baik. Jadi dengan menempatkan diri sebagai partner atau peran pendukung untuk berdiskusi juga harusnya lebih enak ya Bu ya? Betul. Oke. Selanjutnya Bu, ini kalau misalkan tenaga pemasarnya udah oke, lalu akhirnya kita memutuskan untuk memiliki Sun Life.
Kalau misalkan Bu, polis asuransinya hilang, gitu, cara ngurusnya susah nggak nih Bu? Untuk polis asuransi di Sun Life, kita sudah menggunakan digital, jadi sudah menggunakan electronic police. Sehingga nasabah nggak perlu takut polisnya hilang atau bahkan secara fisik rusak karena kebanjiran atau kebakaran. Karena dengan mudah mereka bisa mendapatkan polisnya, terutama di aplikasi My Sun Life. Mereka bisa mempelajarinya di My Sun Life, mereka bisa download, atau mungkin kalau mereka merasa perlu ngeprint, bisa di-print dan diserahkan ke ahli waris misalkan. Iya, jadi nggak perlu khawatir ya, misalkan hilang ke bawah banjir atau dompetnya hilang juga nggak perlu khawatir. Nah Bu, dengan adanya teknologi yang berkembang saat ini, bagaimana Sun Life akhirnya melakukan pemutahiran layanan aplikasi digital? Kalau tadi kan Ibu sempat sebutkan terkait My Sun Life itu ya Bu ya? Sebetulnya Sun Life strategi digitalnya sudah mulai jauh sebelum 2018. Jadi dari 2018-2019 kita sudah mempunyai strategi digital dan kita melakukan pengembangan dari tahun ke tahun. Dengan adanya pandemi ini mempercepat adopsi. Jadi penerimaan masyarakat terhadap digital platform kita cukup tinggi. Nah, pengkinian dilakukan terus-menerus, terutama untuk layanan klaim, kemudian layanan purna jual lainnya. Semua sudah menggunakan teknik digital dan komitmen Sun Life itu melakukan pengkinian dan upgrade selalu untuk aplikasi My Sun Life. Oh, nah itu untuk aplikasi nih. Nah kalau misalkan dalam rangka meningkatkan pengalaman dari nasabah, apa saja yang sudah dilakukan oleh Sun Life? Kita melakukan beberapa event. Jadi yang pertama, kita melakukan yang kita sebut Bright Talk, di mana kami mengundang beberapa nasabah untuk membahas mengenai perencanaan keuangan, investasi, kemudian gaya hidup dengan pakar-pakarnya. Nah, itu yang live, yang langsung. Kemudian kami juga melakukan apa yang kita sebut Bright Updates, di mana kita memberikan tips-tips terkini, informasi-informasi yang bagus untuk nasabah mengenai keuangan, investasi, juga gaya hidup melalui email, dari jalur email. Secara berkala pula kita melakukan telepon ke nasabah untuk memastikan mereka mendapatkan informasi dan pelayanan yang tepat sesuai dengan keinginan mereka. Ditambah lagi kita melakukan program terkini, yaitu yang kita sebut Touch of Care, di mana nasabah-nasabah yang kebetulan sedang mengalami perawatan di rumah sakit, itu kami berikan kunjungan supaya mereka merasakan atau bisa memberikan sedikit perhatian kepada mereka dan keluarganya. Terima kasih Ibu Eli, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eli Susanti selaku Chief Operations Officer Sun Life Indonesia.